Teman-teman, aku baru baca beberapa postingan teman-teman tentang ada orang tua yang merasa khawatir karena di kelas PAUD yang usia 4 tahun, rasio antara guru dan anak adalah 28 anak berbanding 2 guru. Nah, pertanyaannya, apakah rasio itu masih ideal? Kita coba bedakan antara standar internasional, hasil penelitian, dan juga regulasi yang ada di Indonesia. Nah, mengapa rasio antara guru dan anak itu penting? Penelitian perkembangan anak menunjukkan bahwa interaksi yang berkualitas antara guru dan anak adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Ketika jumlah anak yang didampingi oleh guru jumlahnya lebih sedikit, guru memiliki kesempatan lebih besar untuk mengajak anak berdialog, mengamati perkembangan setiap anak, memberikan bantuan saat anak mengalami kesulitan, menenangkan anak yang sedang sedih atau cemas, dan juga membangun hubungan yang hangat atau bonding. Sebaliknya, jika jumlah anak terlalu banyak, guru akan lebih banyak mengatur kelas dibanding interaksi secara individual. Akibatnya, kualitas stimulasi bisa berkurang meskipun guru sudah berusaha secara maksimal. Jadi, yang ingin dicapai sebenarnya bukan rasio yang kecil, melainkan interaksi yang lebih berkualitas. Lalu yang berikutnya, apa yang dikatakan oleh NAEYC, National Association for the Education of Young Children. Tidak menetapkan angka rasio sebagai satu-satunya ukuran kualitas. Mereka justru menekankan bahwa anak itu membutuhkan bonding yang kuat dengan guru, lalu guru yang responsif, kelas yang memungkinkan untuk mengenal setiap anak, waktu bermain yang cukup, dan juga lingkungan yang aman dan mendukung. Lembaga ini mengacu pada praktik yang memenuhi atau lebih baik dari persyaratan akreditasi dan regulasi setempat, yang umumnya menggunakan kelompok belajar yang tidak terlalu besar, agar interaksi antara guru dan anak menjadi lebih optimal. Artinya, fokus dari lembaga ini adalah kualitas interaksi, bukan hanya sekedar menghitung jumlah guru. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan praktik di negara dengan kualitas PAUD yang tinggi? Negara seperti Finlandia, Norwegia, atau Selandia Baru cenderung menggunakan kelompok yang lebih kecil, terutama untuk anak yang lebih muda. Tujuannya bukan agar kelas terlihat eksklusif, tapi agar guru memiliki waktu untuk mengamati, berdiskusi, bermain bersama anak, mendokumentasikan perkembangan, dan juga bekerja sama dengan orang tua. Mereka percaya bahwa pendidikan anak usia dini ini dibangun melalui suatu hubungan, bukan hanya penyampaian materi. Nah, yang terakhir, lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, rasio antara guru dan anak dalam standar nasional PAUD yang saat ini mengacu pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yang pada tahun 2025 pun belum ada perubahan khusus mengenai rasio antara guru dan anak. Rasio yang berlaku masih mengacu pada ketentuan yang sebelumnya, yaitu untuk usia 0-2 tahun, satu guru itu untuk 4 anak, usia 2-4 tahun, satu guru berbanding 8 anak, usia 4-6 tahun, satu guru maksimal 15 anak. Artinya, jika ada 28 anak, maka 2 guru secara angka masih memenuhi rasio karena masih 1:14. Namun, memenuhi standar minimum, belum otomatis kualitas pembelajaran sudah optimal. Kualitas pembelajaran tetap dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kompetensi guru, pengelolaan kelas, lingkungan belajar, dan juga hubungan dengan anak. Nah, jadi jawabannya, apakah rasio 2 guru berbanding 28 anak itu apakah baik? Jawabannya adalah, secara regulasi di Indonesia, rasio tersebut masih berada di dalam batas yang diperbolehkan. Namun, secara pedagogis, semakin kecil kelompok belajar, biasanya semakin memungkinkan terjadi interaksi yang lebih intens antara guru dan anak. Itulah sebabnya mengapa aku pribadi memilih jumlah anak yang lebih sedikit per kelasnya, meskipun secara aturan kita itu diperbolehkan menerima lebih banyak. Jadi, ketika teman-teman mencari sekolah, jangan hanya ditanyakan berapa jumlah murid di kelas, tetapi tanyakan juga apakah guru benar-benar punya waktu untuk mengenal anak saya. Karena bagi anak usia dini, yang paling membentuk perkembangan mereka bukan sekedar berada di dalam kelas, tapi seberapa sering mereka mendapatkan perhatian, percakapan, dan pendampingan yang hangat dari gurunya.